Dengan sisa tenaganya, Pak Alek merangkak menuju tempat Pak Sardi dibaringkan. Ia melihat Pak Sardi tidak menyerah dengan ratusan roh yang merasukinya. Murid-murid Pak Sardi membantu Pak Alek untuk mendekati Pak Sardi. "Sardi, jaga desamu," ucap Pak Alek dengan suara yang hampir hilang, sementara tangannya memanggil geni baraloka yang segera membakar tubuh Pak Sardi. Seketika roh yang merasuki Pak Sardi keluar dan pergi meninggalkan desa. Saat mendengar ayat-ayat suci yang dibacakan oleh murid-murid Pak Sardi, tepat saat itu juga hujan berhenti. Pak Sardi kembali tersadar. Namun sayangnya, ia mendapati Pak Alek yang penuh luka dengan bajunya yang penuh noda darah berbaring tak sadarkan diri di sebelahnya. Ia tidak mampu menemukan denyut nadi dari tubuh Pak Alek. "Panggil Sekar, bawa obat-obatan," perintah Pak Sardi pada salah satu muridnya yang segera berlari menuju rumah Sekar. Sekar datang dan segera mengobati Pak Alek, sementara Pak Sardi membacakan amalan penyembuh untuk memulihkan Pak Alek. Namun tidak ada perubahan, hingga tiba-tiba Pak Sardi mengingat sisa geni baraloka milik Pak Alek yang ada di alas mayit. Ia membaca doa dan memanggil api itu hingga muncul di telapak tangannya. Secara perlahan Pak Sardi membakarkan api yang sudah mengecil itu ke jantung Pak Alek. Beberapa luka yang disebabkan oleh keris benggolo abang mulai menutup. Hal ini seolah memberi harapan untuk keselamatan Pak Alek. Namun harapan itu tidak berlangsung lama. Denyut nadi Pak Alek tidak kembali. Jantungnya tidak kembali berdetak. "Pak, gimana Pak Alek, Pak?" kata Sekar yang masih menangis. Pak Sardi terlihat bingung untuk menjawab pertanyaan Sekar. Biar bagaimanapun, ia hanyalah manusia biasa yang tidak mungkin untuk menghidupkan seseorang yang sudah meninggal. Sesaat sebelum Pak Sardi memutuskan untuk menutup wajah Pak Alek, tiba-tiba keris Sukmageni bergetar seolah merespon sesuatu. Hal itu mengingatkan Pak Sardi akan sesuatu. "Sekar, kamu pernah cerita kalau Pak Alek mempunyai ilmu raga sukma kan?" tanya Pak Sardi. Sekar mengangguk. Saat itu juga Pak Sardi segera berlari keluar rumah, dan terlihat di depannya residu sisa-sisa keberadaan sukma Pak Alek yang sepertinya mencoba mengejar Mbah Suroto dalam wujud sukma. Saat itu juga ia tersenyum dan kembali mengecek detak jantung Pak Alek. Memang cukup senyap, namun secara halus, perlahan, mulai terdengar detakan dari tubuh yang kekuatan fisik dan batinnya terkuras habis itu. "Sekar, hubungi Dana dan Cahyo, ceritakan semua kejadian ini," perintah Pak Sardi pada Sekar. Di sisi lain, di desa Lembah Kramat, tepat di sebuah gerbang desa, Mas Jagat memarkirkan mobilnya di hadapan sebuah warung kopi yang tidak jauh dari gerbang masuk desa. Aku segera turun dengan terburu-buru dan segera mencari selokan untuk melampiaskan mualku selama perjalanan. "Lah kenapa Nan? Mabok?" tanya Mas Jagat dengan tawanya yang setengah meledek. "Asem, Mas Jagat." "Iya emang buru-buru, tapi nyetirnya jangan kesurupan gitu toh," jawabku yang merasa dikerjai oleh Mas Jagat. "Kan darurat. Disinilah skill seorang sopir harus digunakan," balasnya yang merasa puas melihatku yang hampir pingsan. Untung saja itu Mas Jagat. Seandainya Cahyo yang iseng, pasti sudah kulempar sandal dari sini. "Yowes, cari yang anget-anget dulu aja. Rumah Mbah Jiwo harusnya ada di desa ini," lanjut Mas Jagat. Kami berdua memutuskan untuk mampir ke sebuah warung makan dan memesan minuman hangat untuk memulihkan rasa mualku sambil menikmati beberapa gorengan yang tersaji di meja. "Bu, kalau rumah Mbah Jiwo jauh ndak dari sini?" tanya Mas Jagat pada ibu penjaga warung yang mengantarkan teh hangat untukku dan kopi hitam untuk Mas Jagat. "Oh mboten, ndak Mas. Itu di ujung desa yang halamannya paling besar. Tapi kalau kesana jangan malam-malam ya," jawab ibu itu. "Lah kalau malam kenapa toh Bu?" tanyaku. "Katanya sering ada yang melihat sosok makhluk halus di halaman rumah Mbah Jiwo," jawabnya. Aku dan Mas Jagat saling bertatapan. Kami jadi semakin bertanya-tanya,
sebenarnya orang seperti apa yang Pak Lek minta untuk kami temui ini? Sebuah rumah dengan pekarangan yang cukup besar terpampang di hadapan kami. Mas Jagat memarkirkan mobilnya di bawah salah satu pohon dan segera memasuki rumah kayu yang cukup besar. Sepertinya ini adalah rumah terbesar di desa ini. Benar kata warung ibu itu, banyak sosok tak kasat mata yang menghuni halaman ini, namun sepertinya mereka tidak berniat jahat. Aku cukup lega saat mengetahui hal ini. Kula nuwun. Beberapa kali kami mengetuk pintu rumah itu, namun tidak ada yang menyahut, hingga perlahan muncul seorang pria berumur dari arah sumur timba di halaman menghampiri kami. "Maaf mas, mencari siapa?" tanya orang itu. "Ngapunten, maaf pak, saya mencari Mbah Jiwo," jawabku dengan sopan. "Saya Mbah Jiwo. Ada keperluan apa mas-mas ini mencari saya?" ucapnya yang ternyata adalah orang yang kami cari. Aku menoleh pada Mas Jagat karena sedikit heran. Panggilannya Mbah Jiwo, namun dari penampilannya seperti umurnya ternyata tidak terpaut terlalu jauh dari Pak Lek. "Saya Danan, Mbah. Ini Mas Jagat. Kami dapat info tentang Mbah Jiwo dari Pak Lek." "Danan? Pak Lek?" Mbah Jiwo terlihat berpikir. "Jangan-jangan kamu Danan Jaya yang pernah diceritakan Dimas dan Rumi, yang keponakannya Pak Lek Bimo itu?" ucap Mbah Jiwo yang ternyata mengenal Dimas dan Rumi juga. "Iya Mbah, Mbah kenal Dimas juga?" tanyaku. "Wah, berarti tamu istimewa ini. Ayo masuk, kita ngobrol di dalam," ucap Mbah Jiwo yang seketika berubah ramah saat mengetahui tentangku. "Mohon maaf, saya agak hati-hati saat ada tamu tak dikenal yang datang ke sini. Beberapa orang masih kemari untuk mencari pusaka dan mencari pesugihan di Lembah Keramat." Akhirnya aku cukup lega saat mengetahui maksud dari respon Mbah Jiwo terhadap kedatangan kami. Terlihat Mas Jagat terkagum-kagum saat mengetahui isi rumah itu, di mana terlihat berbagai pusaka terpajang di dinding rumahnya. Mbah Jiwo menyambut kami dengan mengeluarkan beberapa toples makanan dan minuman hangat. Ia bercerita mengenai kedatangan Dimas dan Rumi yang terikat takdir dengan tragedi di Lembah Keramat belakang desa ini. Bahkan Mbah Jiwo pernah membantu Pak Lek yang tidak bisa keluar dari hutan karena ribuan ular mengerubuti tubuhnya atas perintah penunggu lembah itu. Dimas cerita, Mas Danan yang dulu membantu menyelamatkan adiknya Rumi. Cerita Mbah Jiwo dengan semangat. Kami senang mendengar cerita Mbah Jiwo. Namun Mas Jagat mencolek pinggangku, mengingatkan untuk menyampaikan tujuan sebenarnya kami kemari. "Mohon maaf Mbah Jiwo, sebenarnya kami ingin bertemu Mbah Jiwo karena ada sesuatu yang darurat," balasku memotong cerita Mbah Jiwo. Bersamaan dengan itu Mas Jagat mengeluarkan patahan warangka atau tutup keris yang kami temukan di pabrik tahu kemarin dan membukanya di hadapan Mbah Jiwo. Saat itu juga wajah Mbah Jiwo berubah menjadi serius. "Sebuah warangka berumur ratusan tahun. Jelaskan apa yang terjadi," ucap Mbah Jiwo. Saat itu kami menceritakan mengenai kejadian yang kami alami di alas mayit dan cerita tentang keberadaan 3 keris kembar yang mulai bangkit dan memakan banyak korban. Mbah Jiwo pun sempat kaget saat mendengar nama keris Benggolo Ireng dan keris Benggolo Abang yang kami temukan di alas mayit. "Yang kalian hadapi itu bukan perkara mudah, dan sebenarnya kalian tidak harus bertanggung jawab atas kejadian itu," kata Mbah Jiwo yang sedikit kasihan melihat kami. "Tapi kami tidak bisa tinggal diam, Mbah. Ada seorang perempuan yang keluarganya mati karena keris itu dan terus mencari korban lainnya. Ada juga seorang ayah yang rela mengasingkan diri ke alas mayit untuk menyelamatkan keluarganya. Lambat laun orang terdekat kita yang akan menjadi korban keris itu juga," jawabku. "Kami dipercayakan kemampuan ini oleh Yang Maha Pencipta, bukan untuk menghindari masalah-masalah ini, Mbah. Setidaknya ada sesuatu yang harus kami perbuat," tambah Mas Jagat. Mbah Jiwo menghela nafas, berusaha mencoba mengerti pemikiran kami. "Ya, saya tidak heran.
Saya cukup mengenal Bimo sebagai orang yang mau berkorban, bahkan untuk orang yang tidak ia kenal. Dan ternyata masih ada orang-orang yang seperti dia, kata Mbah Jiwo. Kami pun menceritakan mengenai asal-usul warangka ini, yang dulunya pernah menyegel keris Benggolo Ireng, juga tentang Pale, yang meminta kami menemui Mbah Jiwo untuk menanyakan perihal pusaka ini. Mbah Jiwo pun menjelaskan bahwa dulunya ia adalah empu pembuat pusaka. Bahkan tabuh waturingin yang digunakan oleh Mbah Rusmon pun sempat disimpan olehnya. Ternyata dunia ini tidak sebesar yang kukira, atau malah takdir yang menghubungkan kami semua. Dari cerita itu, kami mengerti bahwa Mbah Jiwo mungkin bisa membantu kami mengembalikan kemampuan dari warangka ini. Ini memang takdir, kata Mbah Jiwo. Kami tidak mengerti dengan apa yang ia maksud. Namun Mbah Jiwo masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan sebuah benda yang ia simpan dalam sebuah peti kayu. Mbah Jiwo meniup debu di kotak itu dan membukanya. Sebuah keris dengan bentuk ukiran yang persis dengan keris Benggolo Abang yang pernah kami lihat, namun terlihat kosong tanpa adanya kekuatan apapun. Bahkan bilahnya terlihat tidak terawat. Ini yang ketiga, yang tadi kalian sebut dengan nama keris Benggolo Lanang. Mendengar nama itu, seketika aku dan Mas Jagat segera mengambil posisi waspada. Kami sudah mengetahui kekuatan kedua keris kembar lainnya, dan keris ini adalah salah satu dari keris kembar itu. Tidak usah takut. Dulu leluhurku membuat warangka itu menggunakan aliran kekuatan dari keris Benggolo Lanang yang belum dikuasai iblis seperti dua lainnya. Setelah itu, keris ini sudah tidak memiliki kemampuan lagi, jelasnya. Lalu, Mbah Jiwo, apa Mbah Jiwo bisa memulihkan warangka ini? Tanya Mas Jagat. Mbah Jiwo menggeleng dan seketika kami mulai merasa bingung. Tapi aku bisa membuat kembali warangka yang sama. Namun aku butuh bantuan, lanjut Mbah Jiwo. Mbah Jiwo menceritakan kekuatan keris Benggolo Lanang ditahan oleh sosok Panglima yang mengorbankan dirinya untuk menahan kemampuan keris ini. Sebuah benda diletakkan di sebuah tempat di alam gaib untuk mengikat kekuatan keris Benggolo Lanang. Setelah ratusan tahun keris ini pun mati dan benda itu sudah bisa diambil. Harus ada orang yang bisa menarik pusaka yang terikat dengan benda ini, kata Mbah Jiwo. Aku dan Mas Jagat mencoba memikirkan siapa seseorang yang memiliki kemampuan menarik pusaka, dan memang tidak ada satupun yang kami kenal. Namun sepertinya Mas Jagat menemukan sesuatu. Bah, di antara kami tidak ada satupun yang bisa menarik pusaka. Tapi jika saya mengikuti aliran tenaga pusaka itu dan masuk ke alam gaib, apa saya bisa mengambil benda itu? Tanya Mas Jagat. Itu mungkin, tapi sangat berbahaya, jawab Mbah Jiwo. Memang benar, aku pernah merasakan berada di alam sana selama beberapa saat, dan itu benar-benar mengerikan. Tidak apa Mbah, saya punya cara sendiri untuk kembali dengan selamat, kata Mas Jagat dengan percaya diri. Namun sepertinya itu karena tidak ada pilihan untuk kami selain mengambil resiko ini. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Mbah Jiwo menyetujui rencana kami. Aku akan membantu melepaskan sukma Mas Jagat agar ia bisa mengikat aliran kekuatan keris Benggolo Lanang. Benda yang harus kamu cari adalah bongkahan emas putih yang berada di hutan yang rimbun. Saat sampai di hutan itu tidak sulit untuk menemukannya, jelas Mbah Jiwo. Tepat setelah mendengar arahan Mbah Jiwo, Mas Jagat menggenggam keris Benggolo Lanang, sementara aku menahan tubuh Mas Jagat agar jiwanya tetap stabil saat sukmanya mencari benda yang dimaksud oleh Mbah Jiwo. Aku melihat semua yang dilihat oleh sukma Mas Jagat. Keris itu memasukkan sukma Mas Jagat ke alam pertama, di mana hanya hutan dan kabut yang terlihat di sekitar Mas Jagat. Kehadirannya memancing berbagai makhluk untuk mendekat ke arahnya, namun tujuan Mas Jagat bukanlah di sana. Keris Benggolo Lanang terlihat memiliki aura yang mengarahkan kami ke alam kedua, sebuah tempat yang tidak berwarna, sebuah hutan lebat, namun hanya warna hitam dan putih yang ada di alam ini. Semakin banyak makhluk yang berada di tempat ini, mereka terlalu berisik dengan kehadiran Mas Jagat. Aku merasakan Mas Jagat dalam bahaya. Berbagai makhluk mencoba menyergap dirinya di hutan itu, namun samar-samar aku mendengar Mas Jagat membaca sebuah mantra yang membuat dirinya seolah melesat dengan cepat ke arah yang ingin ia tuju.
Sayangnya, bersamaan dengan itu, hubunganku dengan Sukma Mas Jagat terlepas dan kembali ke kesadaranku. "Apa yang terjadi?" tanya Mbah Jiwo. "Mas Jagat bertarung sendirian. Kemampuanku tidak mampu mengimbanginya," ucapku yang sedikit merasa kagum. Mungkin di pertarungan di alam manusia aku dan Cahyo lebih unggul dari Mas Jagat. Namun soal bertahan hidup di dimensi lain, Mas Jagat jauh lebih mampu. Hampir beberapa jam kami menunggu Mas Jagat. Bahkan aku dan Mbah Jiwo sudah menghabiskan beberapa gelas kopi. Saat hari semakin malam, tiba-tiba Mas Jagat mendapatkan kembali kesadarannya dan melompat ke belakang jauh dari tempatnya duduk bersila. Kami mencoba mendekat, namun Mas Jagat menahan kami. "Awas, jangan kesini dulu," kata Mas Jagat dengan tangan yang seolah menggenggam sesuatu. Tangannya seperti membentuk sebuah gerakan, hingga akhirnya sesuatu yang tidak diketahui dari mana asalnya jatuh tepat di hadapan Mas Jagat. "Mbah Jiwo, lempengan emas ini yang dimaksud?" tanya Mas Jagat. "Benar, tidak salah lagi. Kalian memang hebat," ucap Mbah Jiwo dengan sumringah. "Kini giliran aku dan pertarunganku. Kalian tunggulah. Besok pagi benda ini sudah bisa kalian bawa," kata Mbah Jiwo. "Secepat itu? Mbah bisa membuatnya dalam waktu semalam?" tanyaku yang masih kurang percaya dengan ucapannya. "Ki Jiwo Setro belum pernah gagal dalam menyelesaikan pusaka. Istirahatlah. Besok pertarungan kalian akan lebih mengerikan," ucapnya. Mendengar kebanggaannya itu, aku jadi merasa sedikit tenang. Mas Jagat sudah terlalu kelelahan. Ia sudah terbaring di tikar, berusaha mengembalikan tenaganya. Tidak ada lagi yang dapat kami lakukan selain menunggu. Namun aku khawatir dengan Cahyo yang sendirian pergi ke desa Indira, tempat pemilik keris Penggolo Ireng itu berada. Mungkin aku harus mencoba mengeceknya. Dengan bantuan keris Rogo Sukmo, aku memisahkan Sukma dari tubuhku dan melayang menghampiri sebuah tempat di mana aku merasa Sukma milik Cahyo. Saat semakin mendekat, aku merasakan ada yang aneh seolah Sukma Cahyo perlahan melemah, seperti dalam sebuah pertempuran. Benar saja, aku tiba di sebuah desa yang dikelilingi oleh berbagai ruh dan setan pengikut keris Penggolo Ireng. Sebuah keris melayang menghabisi nyawa warga desa, seolah menghisap kekuatan dari setiap manusia yang dibunuhnya. Aku mencari keberadaan Cahyo. Tubuhnya terlihat terluka dengan bekas tusukan keris dan sosok manusia dengan wajah mengerikan dan kulit yang seperti terbakar terlihat menyerang Cahyo dengan beringas. Itu bukan manusia. Makhluk itu sudah sepenuhnya menjadi setan. Dari perbincangan mereka, aku mendengar makhluk itu bernama Songgokolo. Perasaan dilema menghampiri diriku, di mana aku harus menolong Cahyo atau warga desa. Namun sebelum aku memutuskan, tiba-tiba aku mendengar suara nenek yang melintas dengan cepat. "Minggir bocah, biar aku yang mengajari bocah ketek itu," ucap sosok yang melewati Sukmaku tanpa memandangku sedikit pun. Aku memperhatikan wujudnya. Itu adalah Nyai Jambrong. Dengan kecepatan yang sulit kuikuti, ia segera menerjang sosok setan yang menyerang Cahyo hingga membuatnya terpental. Melihat hal itu, aku sedikit tenang. Kali ini aku fokus menahan serangan dari keris Penggolo Ireng yang mencoba menyerang warga desa. Berkali-kali benturan kekuatan terjadi antara kedua keris ini. Tanpa ada seseorang yang mengendalikannya saja, keris ini sudah sekuat ini. Bagaimana bila keris ini dikuasai sepenuhnya? Sosok yang bertarung dengan Cahyo pun akhirnya kewalahan dan memanggil kerisnya. Saat ini aku masih harus bertarung dengan setan-setan pengikut Songgokolo agar tidak ada lagi korban jiwa di desa ini. Beruntung pertarungan mereka berakhir sebelum aku kehabisan tenaga. Namun ternyata itu bukan akhir yang baik. Sepertinya Songgokolo pergi menghampiri sesuatu yang bisa membuatnya bangkit sepenuhnya. Setelah ini, semua akan menjadi bertambah gawat. Dalam sekejap, tiba-tiba Sukmaku kembali ke ragaku. Tenagaku benar-benar terkuras saat pertarungan dalam wujud Sukma tadi. Beruntung ikatanku dengan keris raga Sukma membuatku dapat kembali dengan utuh. Aku menarik nafas dalam-dalam
dan menenangkan pikiranku. Sebenarnya aku berniat menghubungi Cahyo. Namun niat itu kuurungkan karena sepertinya ia masih harus mengurus banyak hal di sana. Mungkin saat ini istirahat adalah hal yang paling baik. Setidaknya saat kami menghadapi Songgokolo lagi, kami bisa bertarung dalam kondisi yang sempurna. Di sisi lain, ada sebuah warung kopi di pinggir jalan yang berbatasan langsung dengan sebuah jurang di pinggir jalan. Di sekitarnya, pemandangan yang mengagumkan dari beberapa bukit dan gunung memanjakan mata pengunjung yang mampir ke sana. Sepeda motor Vespa tua terparkir di sana, menandakan Cahyo sudah lebih dulu sampai di sana, sesuai dengan waktu pertemuan yang kami sepakati. Seharusnya Abah dan Dirga juga ada di sini. Namun perjalanan dari desanya ke tempat ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga kami harus menghadapi ini lebih dulu. Indira tidak ikut? Tanyaku yang segera mengambil tempat duduk di depan Cahyo. Sementara Mas Jagat masih memeriksa mobilnya. Enggak, terlalu berbahaya untuk dia. Di desa Wadirejo ada Guntur, murid Nyai Jambrong yang menjaganya, jawab Cahyo. Terus, kalau sendirian kenapa di motormu helmnya ada 2? Tanyaku sekedar memastikan. Sudah Nan, mendingan gak usah ditanya. Maksud kamu gimana? Memang siapa yang ikut? Cahyo tidak menjawab dan hanya menghela nafas. Namun beberapa lama terdengar suara dari pinggir jurang yang berbatasan dengan warung ini. Dari jurang itu terlihat ada seseorang yang berusaha memanjat dengan cepat ke arah warung ini. Langkahnya yang menyibakkan semak dan pepohonan terdengar semakin cepat. Bocah ketek ora sopan, wong tua tiba ora ditulungi, ucap sosok nenek tua yang wajahnya tidak asing. Kan aku wes ngomong Nyai, ojo linggo neng kono lho, bahaya. Lah giliran tiba aku sing disalahi, balas Cahyo dengan tenang, seolah sudah malas berdebat. Seketika aku membayangkan apa saja yang terjadi selama perjalanan saat Cahyo membonceng Nyai Jambrong hingga tiba di tempat ini. Jul, kamu boncengi Nyai Jambrong ya? Ucapku setengah tersenyum. Wes Nan, ora usah takon-takon, tak samplok raimu, jawabnya emosi dan sudah pasti membuatku sulit menahan tawa. Nyai, apa kabar? Tanyaku dengan sopan. Pikiran dewe, jawabnya ketus. Wong tiba ditakok kayak kabar. Aku masih tersenyum melihat situasi ini. Beliau adalah Nyai Jambrong, salah satu orang tersakti yang berpengaruh besar dalam tragedi terbukanya gerbang jagat Segoro Demit dulu. Sang pengguna ilmu rawa rontek dan penguasa aliran ilmu hitam yang sudah menghabisi banyak nyawa, kini terlihat bertingkah konyol di hadapan kami. Ngapunten Nyai, sudah pesan belum? Saya pesankan sekalian, tanyaku. Ora usah, kuwi lho piring numpuk akeh. Sakmono kuwi mbok pikir sapa sing entekno? Ucap Cahyo. Nyai Jambrong, tanyaku. Ora, Demit alas Wadirejo, jawab Cahyo kesal. Bersamaan dengan itu, sebuah sendal jepit kumal mendarat tepat di kepala Cahyo. Sopo sing mbok ngomong Demit? Ngomong meneh, ucap Nyai Jambrong. Oh ora Mbah, mau ono Demit lewat, langsung tak bocoke dedonga ben tenang. Wes aman Mbah, wes kene lungguh meneh Mbah, balas Cahyo mencari alasan. Mendengar keramaian di warung Mas Jagat, ikut masuk setelah memesan nasi rames dan kopi kepada penjaga warung. Ternyata benar ya, kalau ada Cahyo pasti ramai, ucap Mas Jagat yang juga secara sopan segera memperkenalkan diri ke Nyai Jambrong. Saya Jagat Nyai, terima kasih loh sudah mau repot-repot ikut sampai ke sini. Nah kuwi untuk masih ono wong sing rada sopan, ora kaya bocah ketek kuwi, jawab Nyai Jambrong. Nih kiwi, inting misi ini iwing sing disipin, bisik Cahyo sambil meminyingkan bibirnya meledek ucapan Nyai Jambrong, namun terhenti saat Nyai Jambrong memelototinya. Kejadian pagi ini di warung cukup berhasil menghilangkan rasa tegangku setelah melihat tingkah konyol Cahyo dan Nyai Jambrong. Kami pun segera mengisi perut kami dan melanjutkan perjalanan ke desa tujuan kami, desa di mana Yarto, Pak Le Indira tinggal. Secepat mungkin kami menghampiri desa yang ditunjukkan oleh Indira. Namun saat sampai di lokasi, desa ini terlalu sepi, seolah sudah ditinggalkan oleh warganya. Memang Indira sudah menghubungi Pak Le Yarto mengenai keadaan ini. Namun kami tidak menyangka desa akan dengan mudah dikosongkan seperti ini.
Kami berpencar dan berkeliling mencari siapapun yang bisa kami temui di desa ini. Namun hanya rumah-rumah kosong yang kami temui. Aku tidak merasakan hal aneh dari desa ini. Namun tidak dengan Nyai Jambrong. Ia seperti merasakan sesuatu dan mulai memanjat ke atap-atap rumah seolah mencari keberadaan sesuatu. Ngomongnya aku bocah ketek, tapi sendirinya senglek koyo ketek. Bisik Cahyo yang masih kesal dengan Nyai Jambrong. Aku sedikit tertawa, namun kali ini aku sengaja memutus ledeknya, mengingat saat ini kita harus lebih fokus. Tidak ada yang terjadi di desa ini hingga maghrib menjelang. Nyai Jambrong pun akhirnya hanya duduk terdiam di salah satu atap rumah, seolah sedang menerawang sesuatu. Bersiap-siaplah, semua akan dimulai saat matahari terbenam, ucap Nyai Jambrong yang wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui arti dari peringatan Nyai Jambrong. Tepat saat langit mulai menghitam dan tidak ada cahaya matahari lagi di desa ini, seketika kami merasakan perasaan yang membuat kami gelisah. Berbeda dari sebelumnya, tiba-tiba dari setiap rumah terlihat sosok yang memandang kami dari setiap jendela. Sudah pasti mereka bukan manusia. Tapi kenapa kami tidak bisa merasakan kehadiran sosok-sosok ini di siang tadi? Nanan, ini sudah keterlaluan. Sepertinya Nyai Jambrong juga sudah sadar akan hal ini, kata Cahyo. Apa maksudmu? Semua warga desa ini sudah mati, kita terlambat. Sontak aku memperhatikan sekitar. Dan benar, sosok ruh yang memandang kami dari dalam rumah sepertinya memang roh warga desa. Mas Jagat pun segera mendekati kami. Tahan emosi kalian. Makhluk itu masih ada di sini, di alam sisi lain desa ini. Kalau kalian siap, aku bisa menarik mereka saat ini juga, kata Mas Jagat yang sepertinya menahan emosinya. Tarik mas, kita selesaikan semuanya sekarang, ucap Cahyo dengan geram. Mengetahui apa yang akan dilakukan Mas Jagat, Nyai Jambrong segera melompat turun dan menghampiri kami. Mas Jagat membacakan doa yang cukup panjang, hingga samar-samar terlihat sosok yang sedang bertarung. Tepat saat menyelesaikan doanya, benturan energi beradu dan menggetarkan bangunan di sekitar kami. Songgokolo sedang bertarung dengan seorang manusia, bukan Pak Lek Yarto. Orang itu terlihat lebih muda, namun tubuhnya sudah babak belur seolah setengah mati menahan Songgokolo dengan berbagai pusaka yang ia kenakan. Pedang pendek, kalung azimat, dan beberapa cincin pusaka memberinya kekuatan untuk bertahan dari berbagai serangan Songgokolo. Akhirnya kalian tiba, ucap orang itu yang hampir sekarat. Mendengarnya berbicara, kami segera menghampiri orang itu dan mencoba membaca situasi ini. Nyai Jambrong, kau di sisi yang salah, kata Songgokolo yang mengetahui keberadaan Nyai Jambrong. Hehe, aku tak peduli, bocah-bocah ini lebih menarik dari kacung-kacungmu, jawabnya sambil tertawa terkekeh. Pria yang bertarung dengan Songgokolo itu adalah Yardi, putra Pak Lek Yarto, yang sebelumnya kehilangan kewarasan karena perang santet antara Pak Lek Yarto dan Pak Lek Sumar. Namun saat ayahnya mati dibunuh oleh Songgokolo, ia mendapatkan kesadarannya kembali dan mencoba menahan Songgokolo dengan semua pusaka yang dimiliki keluarganya. Sudah, jangan memaksakan diri, biar kami yang melanjutkan, ucapku. Namun ia tidak mengindahkan perkataanku dan kembali berdiri dengan menyeret badannya menghampiri Songgokolo. Sisanya kuserahkan pada kalian. Balaskan dendam Bapak, ucap Yardi yang membacakan sebuah mantra. Seketika pusakanya diselimuti kekuatan hitam dan Yardi mengarahkannya kepada Songgokolo. Tidak ada rasa gentar sedikit pun dari wajah setan yang semakin menghitam itu. Ia hanya mencabut keris dan bersiap meladeni serangan Yardi. Itu ilmu hitam. Hentikan Yardi. Melawan setan dengan ilmu hitam memang sudah tujuan mereka, teriak Cahyo yang tidak diindahkan oleh Yardi yang sudah terbakar api dendam. Belum sempat pusaka Yardi menyentuh Songgokolo, seketika satu sosok melesat ke arah mereka. Sekilas aku melihat dengan jelas bahwa itu adalah Mbah Suroto dalam pengaruh keris Benggolo Abang. Dalam hitungan detik, Mbah Suroto menjambak Yardi hingga kehilangan keseimbangan dan menyayatkan keris ke lehernya hingga terputus. Kami tidak sanggup bertindak apapun melihat kejadian itu. Hanya tubuh Yardi
yang sudah terpisah dari kepalanya lah yang sekarang berada di hadapan kami. Songgokolo, kita selesaikan dulu mereka, ucap Basuroto yang sudah kesetanan. Kini mimpi buruk benar-benar terjadi. Darmijo, ayah Indira yang sudah menjadi titisan keris Benggolo Ireng, sudah berkumpul bersama sosok yang merasuki keris Benggolo Abang. Gondokolo, panggil yang lain, perintah Songgokolo yang segera dituruti oleh sosok yang mendiami Basuroto. Tak butuh waktu lama, hingga berbagai sosok mengepung desa ini. Aku tidak bisa melupakan sosok pocong dengan kain kafan yang penuh darah yang sempat merasuki Dirga. Gondokolo, panggil yang lain, perintah Songgokolo yang segera dituruti oleh sosok yang mendiami Basuroto. Tak butuh waktu lama hingga berbagai sosok mengepung desa ini. Aku tidak bisa melupakan sosok pocong dan kain kafan yang penuh darah yang sempat merasuki Dirga. Terlihat juga sosok dukun nenek tua yang mencoba membunuh Indira. Berbagai sosok yang merayap di atap rumah-rumah dan roh yang bergentayangan di sekitar desa. Seketika tubuhku bergetar. Kami harus melawan semua sosok ini. Ini sama saja kami berempat melawan satu kerajaan demit. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh manusia, pikirku. Kenapa bocah? Sekarang kalian gentar? Tanya Nyai Jambrong. Aku tidak bisa membantah perkataan Nyai Jambrong. Tidak ada satupun cara yang bisa kupikirkan untuk mengalahkan makhluk-makhluk ini. Di tengah kebingunganku, tanpa kusadari, punggungku terasa panas. Dan saat aku menoleh terlihat sosok pocong itu sudah di belakangku, mencoba merasukiku sama seperti Dirga dulu. Aku membacakan mantra pelindung untuk menghindari kami semua dari setiap kutukan makhluk-makhluk ini. Sayangnya, sosok pocong ini terlalu kuat. Sesuatu membelenggunya dan membuatnya begitu terikat pada kedua makhluk itu. Bocah, panggil monyetmu, jangan diam saja, teriak Nyai Jambrong. Kali ini Cahyo tidak membalas ucapan Nyai Jambrong dan segera memanggil Wonosuro. Terlihat dari wajahnya juga terlihat panik. Terdengar suara auman binatang buas yang merasuk ke tubuh Cahyo. Sepertinya Wonosuro juga merasa gelisah. Cahyo segera maju menerjang ke arah Songgokolo, dan tanpa adanya perkataan apapun, Nyai Jambrong segera mengikutinya. Sebuah pukulan dilayangkan, namun dengan mudah dipentalkan oleh Songgokolo. Nyai Jambrong menyusulnya dan melontarkan tendangan ciri khasnya, namun Gondokolo yang menguasai tubuh Mbah Suroto menahannya. Mas Jagat tak henti-hentinya membacakan doa dan ayat suci untuk menjauhkan roh-roh di sekitar kami. Namun sepertinya ia juga kewalahan dengan sosok demit yang mulai mengincarnya. Aku mencoba memasuki pertarungan Cahyo dengan membacakan doa pada kepalan tanganku dan melontarkan ajian lebur saketi, sebuah pukulan jarak jauh ke arah Mbah Suroto. Namun serangan itu dengan mudah ditahannya. Sebaliknya, kini ia mengincarku dengan keris Benggolo Abang yang ada di genggamannya. Beruntung aku sempat menarik keris Rogo Sukmoku dan menahan serangan mengerikan dari keris berbilah merah itu, hingga suara dentuman menggema ke seluruh desa. Walaupun aku bisa menahan semua serangan Mbah Suroto, namun pertarungan ini jelas berat sebelah. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan ilmuku. Di tengah pertarungan, aku memperhatikan sebuah bekas luka hitam di dada Mbah Suroto. Luka itu tidak mengering dan terus meneteskan darah tanpa henti. Sayangnya, di tengah situasi itu, aku lengah dan berbagai roh di sekitar mencoba merasuki tubuhku, hingga Gondokolo berhasil mendaratkan keris Benggolo Abang ke salah satu lenganku. Mas Jagat yang menyadariku terluka segera menarikku, yang sedang berusaha mempertahankan kesadaran dari makhluk-makhluk yang mencoba merasukiku. Belum sempat memulihkan diri, tiba-tiba Cahyo terpental dan jatuh tak jauh di tempatku berada. Bocah, setan-setan itu tidak menyerang dengan kehendaknya. Dukun-dukun itu yang mengendalikan, teriak Nyai Jambrong yang mencoba menjaga jarak hingga Cahyo bersiap kembali menyerang. Kami mengetahui posisi dukun-dukun yang mengendalikan makhluk itu. Mereka berada di keempat penjuru desa ini. Tapi kami tidak mungkin meninggalkan pertarungan ini untuk mengejar mereka. Cahyo mencoba berdiri lagi, namun ia merasakan keanehan saat roh Wonosuro tidak lagi merasuki dirinya. Wonosuro, apa yang terjadi? Teriak Cahyo bingung.
suara mengerang terdengar dengan keras. Sepertinya sosok roh Wonosuro berusaha bertahan dari pengaruh kekuatan hitam yang mencoba mengambil alih kesadarannya. Melihat celah itu, Songgokolo menghampiri Cahyo dan menghujamkan keris hitam di tangannya. Aku yang melihat hal itu segera berlari dan menahan keris itu dengan keris Rogo Sukmo di tanganku. Sayangnya, serangan itu terlalu kuat dan membuat kami terpental dengan keras hingga tak mampu lagi menahan darah yang keluar dari mulut kami. Mas Jagat bersiap menahan Songgokolo untuk menyerang kami dengan lebih jauh. Namun Nyai Jambrong menendangnya hingga terpental. "Apa ini, Nyai?" tanya Mas Jagat. "Jangan goblok. Kamu tidak punya pusaka maupun roh yang bisa menahan Songgokolo. Satu serangan saja kamu mati," jelas Nyai Jambrong yang segera menggantikan Mas Jagat menyerang Songgokolo. Namun sepertinya kesabaran kedua setan itu sudah habis. Saat mencoba menolong kami, Gondokolo melemparkan kerisnya dan tepat menusuk punggung Nyai Jambrong. Songgokolo segera memanfaatkan kejadian itu dan menggenggam wajah Nyai Jambrong, mengangkatnya dan membantingnya hingga cairan merah keluar dari mulutnya. "Nyai," aku mencoba berdiri namun cukup sulit untuk mencapai tempatnya. Nyai Jambrong menjadi bulan-bulanan kedua setan itu. Ia setengah mati menahan setiap serangan yang diarahkan kepadanya. "Mati, dia bisa mati, Danan!" teriak Cahyo yang juga berusaha kembali berdiri. Saat kesadarannya mulai hilang, samar-samar terlihat kekuatan hitam yang muncul dari tubuh Nyai Jambrong. Aku tahu dengan jelas, itu adalah ilmu hitam yang sudah tidak ingin ia gunakan lagi. Ilmu itu sudah pasti bisa menyelamatkannya dari serangan itu. Yang terjadi benar-benar membuatku kaget. Nyai Jambrong malah menguatkan ikatan benda yang menyerupai tasbih di tangannya dan menahan kekuatan itu untuk keluar. Niatnya untuk memohon pengampunan ternyata lebih berarti dibanding nyawanya. Masya Allah. Seolah menjawab semua niatnya, tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara masjid di desa ini. Suara ayat-ayat suci yang dilantunkan ke seluruh desa oleh suara yang aku kenal. "Ini suara Abah?" tanyaku. "Benar, ini suara Abah, tidak salah lagi," jawab Mas Jagat. Saat itu juga Songgokolo dan Gondokolo merasa terganggu dan segera melepaskan Nyai Jambrong mencari asal suara itu. Tak hanya itu, seluruh makhluk di sekitar desa ini juga seolah terlepas dari ikatan kedua setan itu. "Ada yang mengalahkan dukun itu," kata Cahyo. Sekilas aku melihat sosok keris yang berterbangan di keempat sudut desa. Tak lama setelahnya kami melihat sosok anak laki-laki yang berlari ke arah kami. "Maaf, kami terlambat," itu Dirga. Sepertinya dia sudah benar-benar menguasai kemampuan kerisnya. "Keren Dirga, dari tadi aku sudah kesal sama dukun-dukun itu," ucap Cahyo. "Seranganku hanya bisa menghentikan ritual mereka. Roh-roh ini akan dalam kendalinya lagi bila kekuatanku habis," jelas Dirga. Benar ucapan Dirga. Kami tidak punya banyak waktu. Saat roh itu kembali mengganggu pertarungan kami, kesempatan menang kami akan semakin kecil. Namun Wonosuro masih belum bisa mengendalikan dirinya. Di tengah keraguanku, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Tak ada awan yang menutupi langit desa ini, dan tidak ada angin yang datang bersama hujan itu. "Wonosuro, apa yang terjadi?" ucap Cahyo yang heran dengan Wonosuro yang tiba-tiba terdiam. Aku menoleh pada Nyai Jambrong. Terlihat kekuatan hitam menguap dari dalam dirinya saat terguyur hujan ini. Dan yang lebih mengagetkan lagi, sosok ratusan roh yang sudah tidak dikendalikan oleh dukun pengikut Songgokolo perlahan menghilang satu persatu. "Cahyo, apa Wonosuro sudah tenang?" tanyaku. Cahyo mengangguk dan menoleh ke arahku, seolah menanyakan maksudku. "Nyi Sendang Rangu, tenangnya air hujan ini sudah pasti kiriman Nyi Sendang Rangu," ucapku yang menikmati dinginnya air hujan yang membasahi seluruh desa. Mengetahui hal itu, Cahyo tersenyum seolah mendapatkan harapan baru. "Semesta sudah membantu kita sebanyak ini. Keterlaluan bila kita tidak bisa mengalahkan mereka," kata Cahyo. Hujan ini meredakan rasa sakitku. Cahyo pun sudah bersiap dengan Wonosuro. Namun sebelum kami melangkah, sosok roh menghadang kami di tengah derasnya hujan. "Aku bawakan satu bantuan lagi," ucap sosok yang suaranya sangat kami kenal. Itu adalah Sukma Pale. "Hehe, aku sudah menduga. Sekar terlalu panik mengira Pale sudah berpulang," kata Cahyo.
Ora usah kakean cangkem. Nek sampai kalah sarungmu tak sumet mercon lho. Ucap Pak Lek yang bergeser ke tempatnya dan memperlihatkan sosok kecil yang datang bersamanya. Kliwon, Cahyo berteriak menyambut temannya itu. Ayo Danan, kali ini kita tidak mungkin kalah. Kami berjalan mendekati Songgokolo dan Gondokolo. Roh Pak Lek berjalan di depan kami dengan membacakan beberapa mantra yang tidak kami mengerti. Saat itu juga luka di dada Mbah Suroto terbakar api hitam, persis seperti bekas luka yang dihasilkan oleh bilah hitam keris Sukma Geni. Seketika tubuh manusia Mbah Suroto terbakar. Ia berteriak sekeras-kerasnya dengan rasa sakit dari api itu. Ada sosok setan berwarna merah dengan taring yang panjangnya melebihi dagunya, seolah hampir terpisah dari tubuh Mbah Suroto. Brengsek, gua habisi sukmamu, teriak Songgokolo. Namun kesempatan yang dibuat Pak Ali ini tidak mungkin ku sia-siakan. Sebuah mantra ku bacakan dengan keris Rogo Sukmo di genggamanku hingga kilatan cahaya putih menyinari bilahnya. Seolah mengerti maksudku, Cahyo memperkuat tangannya dan membantu melontarkanku ke sosok yang terpisah dari Mbah Suroto dan menusukkan keris ini tepat di dahinya. Songgokolo bersiap menghabisiku yang tak jauh dari dirinya, namun bayangan sosok kera besar mementalkannya dan menyelamatkanku. Dengan serangan ini keris Benggolo Abang terlepas dari genggaman Mbah Suroto. Danan, bawa pergi tubuh Mbah Suroto, teriak Mas Jagat yang segera berlari ke arah keris Benggolo Abang yang terjatuh. Ia mengeluarkan sebuah benda dari tasnya. Sebuah benda yang ditempa oleh Mbah Jiwo semalam penuh. Bukan berbentuk warangka. Benda itu adalah keris Benggolo Lanang dengan bilah yang dilapisi emas putih. Mas Jagat mengangkat tinggi-tinggi kerisnya dan menghujamkannya ke keris Benggolo Abang hingga terpecah berkeping-keping. Belum pernah aku melihat seorang semudah itu menghancurkan sebuah keris. Tepat saat keris itu hancur, sosok Gondokolo seperti terbakar api yang muncul dari dalam bumi. Keris? Bukan warangka? Tanyaku. Mbah Jiwo ingin menghancurkan kutukan keris itu, bukan sekedar menyegelnya. Emas gaib itu ia gunakan untuk keris ini. Tidak akan kuat untuk bertarung, tapi cukup mampu menghancurkan keris kembarannya. Jelas Mas Jagat. Tidak, Songgokolo, tolong, aku tidak mau kembali ke alam itu, teriak Gondokolo yang semakin terbakar dengan panasnya api yang entah muncul dari mana. Tubuhnya semakin menghitam dan sesuatu seperti menghisapnya ke suatu tempat yang sangat panas. Saat itu juga Songgokolo mulai terlihat gentar. Ekspresinya itu membangkitkan semangat kami. Dirga, tolong bantu selamatkan Nyai Jambrong. Songgokolo, biar menjadi urusan kami, ucapku dengan percaya diri. Danan, hujan dari Nyi Sendang Rangu bisa mempertahankan sosok roh kan? Tanya Cahyo. Ucapan Cahyo benar. Di desa Tanggul Mayit dulu kami terbantu saat bisa memanggil Wonosuro dalam wujud rohnya. Aku sudah membayangkan dengan semangat apa yang akan kulihat setelah ini. Wonosuro, Wonosudro, sesuai dugaanku. Cahaya memanggil kedua roh kera dari alas Wana Marta, sahabatnya itu. Seketika dua sosok kera raksasa berdiri di hadapan kami dan tak sabar untuk melampiaskan amarahnya. Keren, Wonosuro ada dua, tanya Dirga. Itu wujud asli Kliwon, ucap Jagat yang terkagum-kagum dengan apa yang dilihatnya. Ayo Danan, kita kasih pelajaran buat demit usur ini, kata Cahyo. Aku segera menaiki tubuh besar Kliwon, sementara Cahyo bersama Wonosuro sulit membedakan mereka berdua. Namun senyuman Kliwon memang memiliki ciri khas, baik dalam wujud apapun. Inilah yang membuatku bisa membedakan mereka berdua. Songgokolo tidak tinggal diam. Ia menghunduskan kerisnya ke tanah dan membuat sebuah kekuatan hitam yang mengelilinginya. Saat mendekat ke arahnya, kesadaran kami terganggu, seolah ada rasa sakit yang memasuki kepala kami. Beruntung air dari Nyi Sendang Rangu menahan kutukan itu, hingga kami masih bisa bertahan untuk memberikan kesempatan kedua kera kembar. Ia menghantam Songgokolo. Darah hitam bermuncratan dari mulutnya, namun ia tidak berhenti dan menghujamkan kerisnya ke arah Wonosuro. Dengan sigap aku memisahkan sukmaku dari ragaku yang berada di tubuh Kliwon untuk segera menahan keris itu dengan keris Rogo Sukmo hingga serangannya terpental. Cahaya membacakan mantra penguat raga yang dirasakan oleh Wonosuro dan Wonosudro hingga pukulannya kembali membuat Songgokolo terpental.
Saat aku kembali ke tubuhku, Wonosuro melemparkan tubuh Cahyo hingga mendarat tak jauh dari Songgokolo. Seperti membaca maksudku, ia melepas sarung kebanggaannya dan melompat menutupi wajah Songgokolo. "Sekarang Danan!" teriak Cahyo. Aku mengingat jurus yang diajarkan Daryana dan membacakan mantra untuk menyalurkan energi ke keris raga sukma hingga menyala kilatan putih. "Wonosudro, lemparkan tubuhku!" ucapku yang segera meluncur dengan cepat dan mendaratkan seranganku tepat di dada Songgokolo. Sayangnya Songgokolo masih cukup kuat untuk menghantam kami hingga terpental. Beruntung Wonosudro dan Wonosuro berhasil menangkap kami. Songgokolo pun mencabut, mengambil kerisnya lagi. Kini tubuhnya tak lagi berwujud manusia. Sebagian tubuhnya membentuk sisik ular, membuktikan bahwa ayah Indira titisan dari Songgokolo ini. "Ayo Cahyo, sedikit lagi, buktikan," demit keris kembar itu. "Gak lebih keren dari monyet kembar alas wetan," ucapku memanaskan semangat Cahyo. "Wonosuro, kembali," kata Cahyo yang meminta Wonosuro merasuk dalam tubuhnya. Kini Wonosudro menangkap Cahyo dan melemparkannya ke arah Songgokolo. Tubuhnya yang sudah melemah akhirnya terpental oleh serangan Cahyo itu. Kini keris penggolo ireng berhasil terlepas dari genggamannya. Mas Jagat dari tadi sudah bersiap dengan ilmu serupa denganku yang diajarkan oleh Daryana. Keris penggolo lanang menyala terang dengan ajian yang dibacakan oleh Mas Jagat. Dengan segera ia berlari ke arah keris penggolo ireng untuk menghancurkannya. Songgokolo mengetahui keadaan itu, segera mengerahkan kekuatannya untuk menyerang Mas Jagat, namun berhasil kutahan dengan memindahkan sukmaku tak jauh dari posisi Mas Jagat dan mengadu keris raga sukma dengan serangan itu. Dengan ini semua berakhir. Mas Jagat membenturkan keris penggolo ireng yang masih melayang, mencoba kembali ke empunya. Kekuatan besar beradu di tempat itu. Keris penggolo ireng jauh lebih kuat dari kembarannya. Mas Jagat terpental dan melihat keris penggolo lanang yang ditempa oleh Mbah Jiwo terbelah menjadi dua. Kami menoleh arah keris penggolo ireng yang beradu dengan keras, namun tidak mampu menemukan keberadaan keris itu. "Gagal? Kita gagal menghancurkan keris itu?" tanya Dirga. "Tenang Dirga," ucapku. Walau tidak menemukan keberadaan keris itu, hal yang sama dengan yang terjadi pada Gondokolo terjadi juga pada Songgokolo. Tubuhnya terbakar dengan api dari dalam bumi. Sekuat tenaga ia menolak untuk masuk ke alam itu, alam di mana semua siksaan berkumpul menjadi satu. "Sembah aku, akan aku berikan apapun. Ikat perjanjian denganku, aku tidak mau kembali ke alam itu," teriaknya putus asa. Namun kami tidak memperdulikannya dan hanya memandangnya dengan miris. "Akan kubalas kalian semua. Saat ada manusia yang memanggilku, kupastikan kalian semua mati dengan mengenaskan." Cahyo dengan santainya mendekat ke arah Songgokolo. "Setan goblok, kalau kami mati, kita tidak akan berakhir di tempat yang sama," ucap Cahyo, yang menambah kekesalan Songgokolo yang semakin tersiksa dan perlahan menghilang, seperti yang terjadi pada Gondokolo. Semua sudah selesai. Berbeda dengan Basuroto, tubuh ayah Indira ikut pergi bersama setan itu, karena sebenarnya ayah Indira merupakan titisan dari makhluk itu. Sesekali aku memikirkan mengenai Indira. Apakah ada darah siluman di tubuhnya? Namun aku percaya Tuhan itu maha adil dan tidak akan mengecewakan manusia yang taat kepadanya. Sementara itu hujan perlahan berhenti dan kami terbaring sejenak di teras-teras rumah. Dalam hati aku berterima kasih pada Nyi Sendang Rangu yang membantu kami dari jauh sana. Sukma Pale sepertinya sudah kembali ke tubuhnya. Terlihat dari Cahyo yang segera berteduh membalas pesan yang dikirimkan dari Sekar. Nyai Jambrong masih belum sadar, namun setidaknya ia masih bernafas. Mungkin nanti Pale bisa menolongnya. Abah menghampiri kami setelah tak henti-hentinya membacakan ayat-ayat suci di pengeras suara untuk melemahkan musuh kami dan menguatkan iman kami. Terlihat sangat sederhana, namun itu sangat berarti bagi kami. Mungkin jika Abah bertemu dengan Pak Sardi, mereka pasti bisa bertukar banyak ilmu. Dirga berkenalan dengan Kliwon dan tak henti-hentinya mengajaknya bermain. Sesekali Kliwon mengajaknya naik ke pohon, namun Dirga masih sulit menandinginya. Kami mampir ke desa Wadirejo untuk mengantarkan Nyai Jambrong kembali dan mengecek keadaan Indira.
Sepertinya ia sudah bisa menerima keadaan ini dan memutuskan untuk tinggal di rumah Mbok Nasri sampai dia memiliki tujuan lagi. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Dirga bisa akrab dengan Guntur yang baru saja dia kenal. Mungkin karena umurnya tidak terpaut terlalu jauh, atau mungkin karena tingkah konyol Guntur membuat Dirga merasa tidak canggung. Arum dan Ibu Ningrum berjanji akan merawat Nyai Jambrong yang belum pulih sepenuhnya. Ia berkali-kali menolak, namun kami tahu dalam hati bahwa ia senang dengan keberadaan keluarganya di dekatnya. Terlebih Hujanyi Sendang Rangu sudah mengangkat ilmu hitam yang pernah ia pelajari. Kini ia bisa hidup dengan tenang bersama cucunya itu. Habis ini kita kemana, Jul? Tanyaku pada Cahyo. Lah jelas dong, ucap Cahyo. Jelas apa? Ke tempat Abah sama Dirga. Aku kan belum sempat nyicipin tahu khas desanya, jawab Cahyo. Dasar Panjul, makanan melulu dipikirin. Tapi ada benarnya ucapan Cahyo. Masih banyak yang ingin aku ketahui di desa Dirga. Dengan banyaknya waktu mungkin aku bisa berbincang mengenai keluarga Dharma Wijaya yang sejak zaman leluhur dekat dengan keluarga Sambara. Terima kasih. Nanti topik tahunya akan segera saya bacakan ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yoseta.